Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi paling dasar pembuatan bot Telegram menggunakan Google Apps Script atau disingkat GAS menggunakan library versi 2. Dibuat dengan format baru, langkah yang lebih sederhana, dan dilengkapi dengan tambahan berbagai contoh kasus baru. Sebelum lebih jauh mencoba, teman-teman perlu perhatikan tujuan materi kali ini yang pengen dicapai adalah bisa menjalankan bot Telegram sederhana dengan mudah. Ikuti materi ini secara perlahan-lahan, jangan melompat-lompat ya. Modalnya, copy paste saja kok. Teliti mencoba, mengedit sedikit, dan mempraktekkan secara runut. Setelah botnya berjalan, baru kemudian bisa coba-coba modifikasi ya. Semua materi pada video ini bisa dilihat pada deskripsi video link yang ada di bawah. Jika ada update atau perubahan, akan dimuat dalam blog ya. Oke, ada 7 langkah pembuatan bot. Mulai dari awal sekali sampai benar-benar berjalan, kemudian kita modifikasi. Oke, kita mulai satu persatu ya. 1. Register bot. Buka bot finder. Pastikan yang ada tanda centang birunya ya. Klik tombol Start jika belum. Kemudian, ketik garis miring New Bot. Masukkan nama botnya, misalnya Belajar Gas. Masukkan username-nya, diakhiri dengan kata bot, misalnya Belajar Gas Bot. Maka akan didapatkan token bot seperti ini. Copy token bot ini untuk proses berikutnya. Jangan lupa rahasiakan token ini, jangan diberitahukan ke siapapun. Setelah botnya jadi, buka botnya, kemudian klik Start. Jika bot tidak merespon apa-apa, itu tandanya malah betul, karena memang belum dibuat sistemnya ya. Kalau botnya menjawab, itu baru namanya horor. Langkah kedua, buat proyek baru. Buka Google Drive kalian, klik baru, lainnya, script Google Apps. Beri nama file sesuai nama botnya saja ya. Kemudian simpan. Pada GAS ada 2 jenis editor. Yang pertama, editor lama dengan logo panah putih, background biru. Untuk ke editor barunya atau sebaliknya, klik gunakan editor baru. Yang kedua adalah editor baru dengan logo warna-warni, tulisan Apps Script. Langkah ketiga, tambahkan library. Buka link pada deskripsi video, yakni akan mengarah ke blog Bang Hasan. Copy ID library yang ID New Editor. Klik tambah library, paste ID-nya, klik cari, pilih versi yang paling besar. Kemudian, klik tambahkan. Maka, di bawah menu library akan muncul library baru bernama Telegram. Langkah keempat, copy paste kode. Bersihkan dulu kode default. Buatlah 2 tambahan halaman script. Beri nama, proses. Kemudian bersihkan script defaultnya lagi. Dan buat lagi halaman callback. Lalu kita simpan. Kembali ke halaman kode, kita akan mulai proses kopas. Buka blog Bang Hasan pada kode GS.
sorot kodenya, kemudian copy. Buka halaman gas kembali, paste dengan menekan Ctrl+C pada halaman kode gas. Kita rapikan sebelum disimpan dengan klik kanan format dokumen. Kemudian kita copy token dari bot father yang telah kita buat sebelumnya. Kita pastekan di baris kedua pada konstanta token. Masukkan di dalam tanda petiknya ya, jangan dihapus petik satunya. Kemudian kita ganti nilai admin bot dengan ID kamu sendiri. Untuk mengetahui ID kamu berapa, buka struktur bot. Bisa kamu klik start atau garis miring start atau tulis apa saja. Akan kita dapatkan ID kamu seperti ini ya. Tidak usah dihafalkan, copy saja. Kemudian paste pada konstanta admin bot. Jangan lupa disimpan dulu. Kemudian kita lanjutkan copy progress. Sama caranya, tahan shift, sorot paling atas, kemudian geser layarnya ke bawah, kemudian klik di akhir script, lalu copy scriptnya. Masuk ke halaman gas pada proses, Ctrl+V untuk paste. Sama seperti sebelumnya, sebelum disimpan kita rapikan dengan format dokumen. Kita lanjutkan paste yang terakhir, yakni script callback. Cuma sedikit scriptnya ya. Sekarang, mari kita tes script yang kita kopas ini. Sudah benar ataukah belum? Dengan menjalankan fungsi getMe. Kita sambil buka botnya ya. Bot harus sudah dalam kondisi di start ya. Pilih getMe, lalu klik jalankan. Jika muncul pertanyaan butuh otorisasi seperti ini, klik tinjau izin. Akan muncul jendela pop-up. Pilih account emailmu untuk memprosesnya. Kemudian, Google belum memverifikasi aplikasi ini. Klik tulisan lanjutan. Klik buka belajar gasbot, kemudian pilih izinkan. Kita tunggu hasil fungsi getMe. Jika berhasil dan benar, akan muncul seperti ini ya. Terdapat informasi username botnya, sesuai dengan yang telah dibuat. Langkah kelima, deploy. Setelah script selesai dibuat, kita harus mendeploy untuk membuat snapshot. Untuk deploy, selalu gunakan editor lama. Jangan menggunakan editor baru ya. Klik pojok kanan atas, klik gunakan editor lama. Jika muncul pop-up, tutup saja. Kita tunggu sampai halaman editor lama keluar dengan sempurna. Pilih publikasikan, terapkan sebagai aplikasi web. Pada pilihan Who has access to top up, pilih Anyone, even Anonymous. Untuk proyek versionnya, selalu pilih New. Tulis deskripsinya apa saja sebagai keterangan, misalnya pertama. Kemudian, klik Deploy. Jika deploy selesai, akan kita dapatkan web app URL. Copy URL tersebut untuk dipakai di langkah berikutnya. Langkah ke-6, set webhook dan testbot. Untuk set webhook ini bisa menggunakan editor lama atau editor baru. Jika menjalankan fungsi, bukan deploy, lebih baik menggunakan editor baru. Temukan fungsi set webhook, kemudian pada variabel URL kita isikan web app URL yang didapatkan dari proses deploy barusan ya.
simpan dahulu. Pilih fungsi yang akan dijalankan, yakni set webhook. Kemudian klik jalankan. Set webhook sukses akan bertuliskan result sama dengan true. Webhook sukses belum tentu bot sukses ya. Harus kita tes terlebih dahulu. Mari kita tes pertama kali bot kita. Kita klik start sekali lagi. Jika bot telah menjawab seperti ini, berarti kamu telah berhasil. Selamat ya. Lanjutkan dengan tes perintah-perintah bot lainnya. Sebagai catatan, set webhook ini hanya sekali dilakukan, kecuali jika ada gagal atau error tertentu yang membuat webhook lepas sendiri, maka perlu di set webhook ulang. Modifikasi. Mari kita kasih contoh jika teman-teman ingin memodifikasi bot. Misalnya kita ingin tambah sebuah perintah baru. Jika mengetik halo, maka bot akan meresponnya. Buka pada halaman proses GS. Geser ke bawah sampai menemukan tulisan mulai custom deteksi teks. Kita buat pola baru, var pola sama dengan halo. Kemudian kita deteksi isi teksnya. Jika sesuai pola, akan dimasukkan dalam variabel cocok. Kirim balasan dengan send msg halo juga. Simpan skripnya. Ingat, setiap modifikasi harus deploy new versi lagi. Selalu gunakan editor lama untuk mendeploy. Sama seperti di awal, pilih publikasikan, project version, selalu pilih new. Kemudian, kasih deskripsi bebas sesuai dengan yang baru diubah. Klik update untuk menghasilkan snapshot baru. Klik OK dan bot bisa langsung dites, tidak perlu set webhook lagi. Berhasil! Selamat sudah berhasil membuat bot Telegram dengan mudah dan gratis. Tanpa keluar uang, tidak modal server, ataupun sewa PDS. Namun, bot tetap bisa berjalan 24 jam. Selamat mengembangkan. Jika ada pertanyaan, silakan diajukan pada kolom komentar. Dan jangan lupa bergabung di grup Telegram Bot Indonesia. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.